Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ananda Nur Fadilah di channel KPS Al-Hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share sebuah ilmu mengenai pernikahan seperti yang di judul, yaitu menikah cepat atau tepat. Nah, pembahasan mengenai ilmu pernikahan ini kalau misalnya kita bahas gitu, itu tidak berujung karena kalau misalnya berbicara mengenai pernikahan itu, siapa sih yang nggak ingin menikah gitu? Siapa sih yang nggak ingin dipertemukan oleh pasangannya? Pasti kan setiap orang pingin ya untuk dipertemukan oleh jodohnya masing-masing gitu. Seperti dalam Quran surat Ar-Rum, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Allah menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu itu rasa kasih dan sayang, mana ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, banyak fenomena-fenomena sekarang ini tuh pemuda-pemudi hijrah seakan-akan kayak berlomba-lomba gitu untuk menikah cepat, untuk siapa cepat nih dia dapat gitu kan. Nah, ini nih yang menjadi masalah. Karena apa? Banyak di antara mereka hanya mengikuti tren, tetapi tanpa mempersiapkan apa-apa aja sih yang diperlukan ketika nanti menghadapi sebuah pernikahan gitu kan. Dan pernikahan ini gak main-main, teman-teman. Pernikahan adalah sebuah ibadah yang terlama, yang dimana kalau misalnya kita lihat ya, gak ada ibadah lain yang lama kayak sebuah pernikahan ini. Nah, maka dari itu diperlukan persiapan-persiapan sebelum menjelang pernikahan. Agar apa? Agar ketika kita sudah melangkah ke bahtera yang dinamakan rumah tangga itu, kita udah gak kaget gitu, kita udah siaplah intinya lahir dan batin. Dan juga pernikahan ini kita nggak cuma ijab kabul terus langsung sah gitu aja, enggak. Kita punya nih visi misi apa sih nanti yang akan kita bentuk dalam menghadapi rumah tangga ini. Nah, berikut saya akan menjelaskan persiapannya. Yang pertama, persiapan fisik. Nah, jadi sebelum kita menikah, usahakan kita itu mengecek dulu nih dalam diri kita, apakah kita punya penyakit-penyakit berat ataukah kita punya penyakit yang menular gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita menikah tidak terjadi permasalahan baru gitu. Nah, diusahakan kita cek dulu ke dokter. Dan untuk ikhwannya, sebelum menikah diusahakan pola hidup sehat. Nah, untuk ikhwan dan akhwat ya, pola hidup sehat, menjalankan pola hidup sehat, terus makannya dijaga, terus olahraga, tidur jangan begadang gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita bisa untuk mencetak generasi yang solih dan solihah. Nah, yang kedua itu persiapan mental. Banyak di antara pemuda-pemudi Islam sekarang ini yang bilangnya, aduh saya mau nikah nih gitu, aduh saya udah ngebet nih gitu kan. Tapi ternyata ketika dihadapkan oleh sebuah masalah, itu mentalnya langsung down, terus langsung masih rapuh. Itu artinya dia belum mempunyai persiapan mental yang cukup untuk menghadapi sebuah pernikahan.
untuk menghadapi masalah kecil aja dia down, apalagi nanti ke jenjang pernikahan, dimana sebuah bahtera rumah tangga itu seperti sebuah perahu, sebuah kapal, dimana ketika berlayar pasti ada saja ombak yang datang menghampiri gitu. Nah, ombaknya itu bisa kecil, bisa besar. Nah, maka dari itu diperlukan persiapan yang matang dalam segi mental. Selain persiapan fisik dan mental, yang ketiga adalah persiapan spiritual. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi bukan hanya kita mempersiapkan fisiknya saja dan mentalnya saja, tapi kita juga harus mempersiapkan spiritual. Karena niat kita menikah itu kan untuk ibadah. Dan ibadah ini kalau misalnya iman dan amal soleh kita kuat, insya Allah rumah tangga kita nantinya akan berkah. Maka dari itu sebelum menikah lebih baik kita cek dulu nih ibadah-ibadah harian kita itu seperti apa sih gitu. Apakah sholat masih bolong-bolong, ataukah sholat kita masih ditunda-tunda gitu kan. Terus kita juga punya agenda harian gak sih bersama Al-Quran gitu. Nah itu terus dicek agar nantinya setelah menikah kita jadi bisa beribadah lebih giat lagi bersama pasangan kita nantinya. Nah, yang keempat, persiapan ekonomi. Nah, ini merupakan sebenarnya masalah juga ya untuk Ikhwan Ikhwan zaman sekarang ini. Mereka fisik sudah siap, mental sudah siap, terus spiritual juga udah matang lah pokoknya. Tapi ketika dia ingin menikah, ketika dia ingin menghitbah seorang perempuan, seorang akhwat, ternyata dia belum mempunyai persiapan ekonomi yang cukup. Nah, ini artinya dia itu belum siap untuk menikah. Karena kenapa? Kalau misalnya si Ikhwan ini belum cukup materi, belum cukup untuk membeli mahar, belum cukup untuk menafkahi, nah itu mau dikasih apa, mau dikasih makan apa gitu nanti anak orang. Nah, maka dari itu perlu persiapan ekonomi yang cukup. Tapi untuk akhwat juga jangan melulu melihat seseorang dari pekerjaannya gitu kan. Karena kebanyakan gini, para akhwat sekarang itu mencari orang yang pekerjaannya tetap. Nah, sedangkan rezeki itu kan sudah diatur oleh Allah, punya porsinya masing-masing kan. Nah, pekerjaan lebih baik memilih pekerjaan yang tetap atau tetap bekerja. Untuk seorang akhwat, jangan menilai seorang ikhwan dari pekerjaan tetapnya saja. Nah, yang terpenting kan tetap bekerja. Jadi tidak masalah dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, asalkan dia tetap bekerja gitu. Dia tetap bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya. Nah, setelah itu persiapan apa lagi sih yang dibutuhkan? Nah, persiapan yang selanjutnya yaitu persiapan ilmu. Karena semua memerlukan ilmu. Kita ibadah perlu ilmu, kita muamalah perlu ilmu, kita menikah pun perlu ilmu. Jadi tolong untuk dimatangkan lagi ilmunya. Bagaimana kita akan menghadapi sebuah pernikahan kalau di dalamnya tidak didasari oleh ilmu. Jadi nantinya pasti akan terjadi tumpang tindih, akan terjadi kesalahpahaman karena dia memang tidak mengerti gitu apa itu hak kewajiban dari seorang istri maupun hak kewajiban dari seorang suami, yang nanti pastinya akan banyak terjadi percekcokan di dalamnya karena emang pasangan ini tidak tahu gitu hak dan kewajibannya itu seperti apa. Dan untuk yang terakhir, berbicara mengenai visi misi. Nah, ini juga penting sekali untuk dibahas. Karena apa? Kita menikah itu kan menyatukan pikiran dua kepala, ya kan? Menyatukan
dua kepala dalam satu pikiran. Nah ini nih yang jadi permasalahan, yaitu banyak diantara kita seorang muslim itu belum memiliki visi yang jelas gitu setelah pernikahannya. Nah maka dari itu sebelum pernikahan tentukan visi kita itu apa, visi misi kita itu seperti apa gitu, visi misi tujuan kita itu seperti apa, rumah tangga apa sih yang hendak dibangun gitu kan, agar nantinya kalau misalnya kita lagi futur, si pasangannya ini lagi futur, terus kita melihat lagi nih, oh iya saya kan menikah tujuannya untuk ini gitu. Nah itu yang nanti akan menjadi motivasi untuk kita nanti ke depannya, supaya benar-benar dalam satu garis lurus yang bernama visi. Nah mungkin jadi segitu aja ya sharing-sharing tentang ilmu pernikahan dari saya. Jadi pertanyaannya, sudah siapkah Anda untuk menikah? Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.